Ya, ini penjelasan ini banyak sekali dan luas sekali sampai berkaitan juga bagaimana seperti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah salah seorang ya, yang tetap menjaga fitrahnya itu. Ya, makanya Rasulullah dijulukin An-Nabiyil Ummi. An-Nabiyil Ummi itu artinya, orang sering diartikan An-Nabiyil Ummi adalah Nabi yang buta huruf, kan biasanya seperti itu. Kalau dibilang Nabi buta huruf, ini julukan merendahkan. Sekarang coba lihat ada orang buta huruf, enggak kan dianggap bodoh kan gitu. Padahal salah satu kita pelajari dari masih kecil, karena sifat Nabi adalah fatonah. Nah, masa sih Allah menjuluki Nabi al-Ummi, arti Nabi yang buta huruf? Memang artinya ummi, salah satu artinya al-ummi, artinya al-ummiyun itu orang yang nggak bisa baca tulis. Ada di dalam Al-Quran. Wa minhum ummiyuna la ya'lamun al-kitab. Ya. Ummi juga artinya bisa berarti dinisbatkan kepada Ummul Qura, Makkah. Ya. Ya, arti ummiyun artinya orang-orang yang dilahirkan di Mekah itu ya. Atau ummiyun juga artinya orang di luar ahlul kitab atau orang-orang Arab ya. Dzalika bi annahum qalu laisa lana fil ummiyina sabil. Orang-orang Yahudi itu ya, mereka menganggap mereka adalah orang-orang istimewa, abnaullah wa ahibba'u, sehingga mereka menganggap remeh orang-orang Arab. Mereka bilang laisa lana fil ummiyina sabil. Enggak ada bagi kita ini, laisa alaina fil ummiyina sabil. Artinya kita ini enggak berdosa kalau nipu orang-orang Arab. Jadi makanya sekarang orang-orang Yahudi yang membantai apa? Karena mereka menganggap mereka adalah bangsa-bangsa, ras-ras yang terhormat, yang superior, abnaullah, anak-anak Tuhan. Dan selain bangsa mereka, ya, bangsa yang hina, ya, harganya nggak ada harganya nyawanya, seperti itu. Itu sifat mereka. Nah, ini jadi di antara makna ummiyin di situ juga artinya orang-orang. Tapi ada lagi makna ummiyin, al-ummi di sini, kata ummi, an-nabiyil ummi itu dikaitkan dengan ibu. Ya. Arti an-nabiyil ummi maksudnya Nabi yang seperti orang yang dilahirkan oleh ibunya. Jadi Nabi yang selalu berada dalam keadaan fitrah, ya, yang terjaga fitrahnya. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, kan biasanya kalau anak kecil masih fitrah, setelah dewasa, ya, terpengaruh oleh lingkungannya, melakukan perbuatan buruk, ya, menyembah berhala. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut An-Nabiyil Ummi karena Nabi Muhammad SAW senantiasa berada dalam fitrahnya. Ya, Rasulullah nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah minum khamr, nggak pernah berzina, selalu menolong orang, selalu menghubungkan silaturahmi, selalu membantu. Ya, nggak pernah berdagang kata dusta. Dia adalah orang yang jujur sampai terkenal dengan Al-Amin seperti itu. Jadi Rasulullah, ya, An-Nabiyil Ummi adalah Nabi yang selalu berada dalam fitrahnya dan tidak terkontaminasi oleh baik pendidikan ahlul kitab, ya, diajarin misalnya baca tulis, kan kayaknya enggak Rasulullah, ya, maupun dari pendidikan lingkungannya yang jahiliyah. Rasulullah tidak terkontaminasi. Ini, ya, Nabiyul Ummi kaitannya dengan fitrah tadi. Sebenarnya Rasulullah pernah ada seorang sahabat. Jadi ada orang sahabat yang nggak berarti di zaman jahiliyah itu orang semuanya ngikutin, seperti ada yang orang-orang yang nggak mau ngikutin perbuatan buruk lingkungannya seperti itu. Di antaranya Rasulullah berkata tentang Suhaib. Rasulullah bilang ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baiknya hamba Suhaib, laulam yakhafillah lam ya'si li syiddati hayai. Kalau dia nggak takut sama Allah, ya, dia nggak bermaksiat. Kenapa? Arti dia belum
bukan karena takut ada ancaman dari Allah kalau maksiat ini, berdosa ini, bukan karena itu. Dia memang nggak ngerjain maksiat. Karena apa? Karena dia punya rasa malu yang tinggi. Lisyiddati hayai. Rasa malu ini adalah bagian dari fitrah. Makanya kan hadis Nabi, al haya'u minal iman. Dia mau melakukan perbuatan yang nggak senonoh, malu dia. Itu jadi perilaku dia itu baik, ya, walaupun dia belum dapat misalnya ayat-ayat ya, yang mengancam mereka yang berbuat buruk. Nah ini jadi penjelasan al-Islam dinul fitrah, ya, kita bisa pahami dengan luas. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Izin bercerita. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat baca juga di salah satu tafsir Al-Marwazi bahwa makna fitrah itu kalau di dalam tafsir Marwazi sependek pengetahuan saya, beliau mendefinisikan fitrah itu kemampuan atau potensi orang untuk beriman. Jadi untuk mempertanyakan bahwa masa dunia seluas ini, sebesar ini, banyak makhluknya, masa nggak ada penciptanya, masa nggak ada yang ngatur gitu. Nah, di situ saya keingetan cerita tentang Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim itu kan sebelum akhirnya diutus jadi nabi kan sempat melalui fase tersebut. Jadi berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin berhala ini yang menciptakan kita, yang sebagai Tuhan kita, sampai akhirnya sempat lihat matahari, lihat bulan, dan sampai ke kesimpulan bahwa Allah adalah pencipta atau Tuhan semesta alam. Menurut antum bagaimana? Ya itu yang potensi itulah maksudnya keimanan. Cuman disebutnya sebagai potensi. Ya sebenarnya memang ya potensi atas sesuatu yang sudah ada. Potensi kan ada sesuatu yang ada, yang ini arti menjadi bisa keluar dari dalam pikiran seorang, tindakan seseorang menjadi perilaku yang baik kan, itu fitrah. Memang itu arti potensi sesuatu yang terpendam di dalam hati. Itu yang sering kita sebut juga sebagai hati nurani, akal sehat, hati nurani itu. Sebab memang secara kalau akal ini juga karunia Allah, hidayah Allah, yang kan step-step hidayah kan itu. Akal ini adalah karunia Allah untuk bagaimana si manusia ini bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk kan. Kalau dia pakai akal sehatnya, yang bukan mengikuti hawa nafsu, dia bisa bedakan seperti itu. Walaupun akal ini memiliki keterbatasan. Dengan akal nggak bisa menjangkau tentang hal-hal yang gaib. Oleh karena itu dibantu oleh Allah SWT dengan diturunkannya para nabi tadi. Jadi seperti itu. Ya, para nabi berarti itu mereka orang-orang yang menjaga fitrahnya itu. Yang dicontohnya makanya Nabi Ibrahim itu kan sampai Rasulullah pun diikuti anittabi millata Ibrahim. Nah, juga dengan fitrah ini kalau antum mau tahu apa itu millah. Kita sekarang millah dalam secara bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia memang kosakatanya kurang kan. Kita katakan artinya agama kan. Kita urai di dalam Al-Quran. Pernahkah kata millah dikaitkan dengan Allah? Millat Allah bukan, ya? Nggak ada kan. Tapi kalau dinullah kan. Apa perbedaannya millah ya, dengan din? Kalau millah ini sebenarnya, ya millah artinya suatu itu sebenarnya penjelmaan dari fitrah tadi. Jadi millah adalah akhlak, keimanan, kan fitrah itu beriman kepada Allah. Akhlak, perbuatan baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik itu millah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disuruh Nabi kita Muhammad SAW diikuti millahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yaitu tadi dia kan benar-benar menggunakan fitrahnya untuk mencari bagaimana tentang keimanan dan berakhlak baik. Nabi Ibrahim itu menghormati tamu, terkenal sekali kan, ya, bagaimana membantu orang, mendobrak kemusyrikan, menghancurkan kemusyrikan, itu adalah
millah Ibrahim. Nah, millah ini di setiap nabi itu pasti sama millah. Millah itu adalah kita sampai karena fitrah tadi, ya kan sama. Tapi kalau din, kalau syariat beda. Nah, kalau syariat itu beda. Likulli minkum syir'atan wa minhaja. Nah, kalau syariat perintah sholat, perintah puasa. Ya, setiap nabi pasti ada beda-bedaan. Seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak kan. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu. Ya, yang wajibkan puasa Ramadan kan gitu. Atau syariat Nabi terdahulu haram ghanimah kan. Ya, Nabi Muhammad. Kalau syariat begitu. Syariat itu artinya ketentuan, ya, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang dilarang itu beda-beda. Nah, gabungan antara millah dengan syariah itulah ad-din. Ya. Jadi kalau millah itu artinya ad-din minus syariah. Dan millah ini sama seperti itu. Dan bisa orang millah ini bisa ya ketika seorang jadi millah, jadi kebiasaannya akhlaknya buruk, mensekutukan Allah, berarti millah yang buruk ya, gitu kan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim diperintahkan ikuti millah Nabi Muhammad ikuti millah Ibrahim. Karena millah Ibrahim adalah millah yang benar-benar sesuai fitrah, yang tidak mensekutukan Allah. Oleh karena itu dalam surah Yusuf ya, kalau millah ini dikaitkan kepada siapapun gitu ya. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Ya. Nah, kata Nabi Yusuf ketika dipenjarakan, Nabi Yusuf bilang, aku meninggalkan millah. Arti millah ini kebiasaan dia, ya, perilaku dia, akhlak dan termasuk keimanan yang Allah yang mensekutukan kaum yang mensekutukan Allah. Wattaba'tu millata abai, ya. Itu Ibrahim itu Hanifah musliman. Ayatnya mungkin nanti dibaca di surah Yusuf seperti itu. Itu jadi itu ada kaitannya millah dengan tadi dengan fitrah tadi, ada kaitan. Allah. Dan ada yang mau tanya yang lain, silakan. Ini maaf ya kalau misalkan jika saya salah atau saya pernah dengar gitu ketika ceramah Habib Hussein ketika dalam pengajian bulanan yang di Bogor itu saya tuh lupa ayatnya, cuman yang saya tahu itu artinya artinya itu seperti ini kurang lebihnya itu kayak aku tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubahnya sendiri kayak gitu misalkan saya kurang tahu itu ayatnya yang mana lupa gitu. Yang jelas terus kata Habib setahu saya itu kayak Habib Hussein itu menjelaskan terkait kebaik kita tuh terlahir sudah baik gitu, tergantung nanti kita dewasanya bagaimana gitu menjaganya seperti itu. Nah, apakah ayat tersebut ada hubungannya dengan tema kita kali ini? Terus lagi apakah misalkan nih kita kan tadi udah dijelasin di bahwasannya kita itu terlahir sudah dalam keadaan fitrah gitu ya. Nah, terus lagi kalau misalkan kita terlahir di keluarga misalkan Nasrani, Yahudi, maka itu akan dikembalikan kepada orang tuanya gitu dia. Nah, itu maksudnya itu kayak dia terlahir dalam misalnya dalam keluarga Nasrani, apakah dosa-dosa yang dia lakukan itu masuk ke orang tuanya gitu atau bagaimana sama ini yang tadi ayat yang di atas itu, yang terutama itu ayat yang di atas itu, apakah ada hubungannya dengan tema kita pada kali ini? Yang pertama tadi ayat yang biasa dibaca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ustaz Husain menjelaskan, memang dalam bahasa Arab itu arti ghayyara itu merubah dari baik menjadi buruk. Bukan merubah sesuatu dari suatu keadaan kepada keadaan lain, umum gitu enggak. Arti ghayyaru itu artinya yang asalnya baik dirubah jadi buruk. Seperti dalam bahasa Arab suka bilang kayak dulu kalau kita ngomong ini hadzal walad taghayyar. Ini anak berubah, maksud berubah asalnya baik dulu, anaknya kalem baik, kemudian dia nakal. Hadzal walad taghayyar, sudah berubah. Jadi ghayyaru artinya merubah dari yang baik menjadi buruk. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Anfal, ya.
Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan. Lihat lebih jelas lagi. Kalau tadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah keadaan dalam satu kaum sampai mereka kaum itu yang merubahnya. Ya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya asalnya seperti manusia tadi. Diciptakan dalam keadaan fitrah. Tapi kemudian ketika dia dewasa, ya akhirnya dia dirubah menjadi buruk. Asal baik kan, dia buruk. Orang tuanya yang didik dia nggak benar seperti itu, ya, atau lingkungannya membuat dia menjadi nggak benar. Itu tentang manusia yang kaitan dengan fitrah. Atau di alam ini, Allah sudah ciptakan alam ini dengan ekosistemnya yang bagus. Bagaimana dulu kita lihat kalau hujan ya, di Jakarta itu bola besar bagaimana, itu nggak akan ada kebanjiran. Karena sungai-sungainya ya masih dalam. Saya dulu kalau mandi di air Ciliwung di Condet itu turun dulu ke bawah. Tapi sekarang ya, penuh dengan lumpur seperti itu, sampah-sampah itu. Kan artinya Allah sudah ciptakan nikmat ini baik semuanya. Ya, kemudian hutan-hutan ditebang, pohonnya nggak direboisasi lagi, akhirnya terjadi longsor dan sebagainya. Ini ulah siapa? Oleh manusia, kaum itu. Jadi Allah tidak merubah suatu nikmat yang asalnya baik, Allah sendiri yang bikin buruk. Enggak. Manusialah yang membuat, yang berubahnya menjadi buruk. Itu maksudnya ghayyara tadi. Jadi tapi sering orang menafsirkannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak merubah. Diartikan seperti ini. Allah tidak merubah satu kaum, nasib satu kaum sampai kaum itu merubahnya. Sebenarnya bukan begitu ya, artinya asalnya Allah tidak merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada satu kaum, sehingga kaum itulah yang merubahnya sendiri seperti tadi dari fitrahnya menjadi dosa ya. Jadi tadi setiap manusia kemudian hubungan dengan dosa ya, ini juga ada kaitannya. Setiap manusia itu tidak menanggung dosa pada orang tuanya. Suka lagi nih, ini pemahaman yang salah di kalangan kaum muslimin. Kalau misalnya ada seorang terlahir bahkan dari orang tuanya misalnya melakukan perzinahan, dia terlahir, bagaimana anak itu? Apakah dia menanggung dosa kedua orang tuanya? Tidak ada dosa itu. Ya, dia tetap lahir dalam keadaan fitrah. Yang berdosa siapa? Orang tuanya yang berzina. Ya, ini ada riwayat palsu. Mungkin penting sekali kenapa anak susun ini kita mengkaitkan hadis atau riwayat, bukan hadis Nabi ya. Ini riwayat mengatasnamakan Nabi. Katanya ibnu zina syarrus salasa. Ini ada di kitab. Anak zina itu adalah oknum yang ketiga dari tiga oknum yang buruk. Jadi yang tiga maksudnya bapaknya karena berzina, ibunya kan dengan berzina. Dia juga salah satu di antara tiga hal orang yang buruk ini. Padahal Allah kan sudah mengatakan alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, dosa itu tidak bisa ditimpakan kepada orang lain yang tidak berdosa. Ya, ini seperti pemahaman di agama lain kan bilang katanya ini dosa turunan katanya. Allah bilang katanya kita ini kalau bukan ditebus oleh Nabi Isa di tiang salib, kita ini menanggung dosa Nabi Adam katanya. Itu nggak benar ya. Bukan saja dari Nabi Isa, tapi sejak Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala sebutkan amlam yunabba bima fi suhufi amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra. Seorang itu tidak bisa. Ya ini sudah ada di suhuf-suhuf Nabi Musa, Nabi Ibrahim juga. Arti sudah sejak dahulu ini ketetapan baku. Setiap orang enggak dibebani dosa orang lain. Ya seperti itu. Jadi kalau bapaknya berzina ya dosa bapaknya, anaknya tetap dalam keadaan fitrah tadi. Kalau bapaknya bertobat, ya Allah ampuni. Masa anaknya nggak tahu apa-apa dia dibebani dosa. Apa bukti bahwasanya kita diminta persaksian dan kenapa di saat ini kita udah besar atau gede? Nggak merasa itu. Tidak sadar. Nggak sadar itu.